Selamat datang saya ucapkan kepada Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Yani. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana telah kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan pembacaan pada siang hari ini mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah ibu-ibu, karena guru kita telah hadir, maka kita sama-sama mendengarkan pelajaran yang mana akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Yani. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya ta'zimi, pendiri dari Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar, Kiai Haji Abdul Mudi, istri beliau Ibunda Haji Maimunah, mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada beliau, berkah sehat, berkah umur panjang di taatillah, dan senantiasa dalam kebaikan di sepanjang kehidupannya. Juga pimpinan Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah, Ustadzah Rowainah, para sepuh, bini sepuh, orang tua kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, khususnya keluarga besar Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatannya, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam kita haturkan ke hariban yang mulia, sosok insan yang paling sempurna. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan kita mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, itu nikmat yang tiada batas ya Bu ya, sehat itu Bu ya. Bisa melangkahkan kaki, bisa membuka mata, bisa berbicara ya Bu ya, masih bisa beraktivitas. Sungguh nikmat yang luar biasa. Untuk itu para ibu yang saya cintai, marilah kita awali taklim Al-Quran kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama membaca umum kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini terutama untuk pendiri dari Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar ini, dan juga para pengurusnya, guru-guru kita, kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang di taatillah. Dan untuk kedua orang tua kita atau guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita niatkan Fatihah kita pada hari ini untuk kita semua, keluarga besar kita, keturunan kita, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kita dijadikan keturunan yang solihin solihat, dijadikan ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul kebaikan. Dan mudah-mudahan keturunan kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk agama dan juga untuk sesamanya.
Dan juga Fatihah kita niatkan sedekah jariyah kita, baik itu besar atau kecil Bu ya. Mudah-mudahan Allah akan mencatatnya sebagai pahala kebaikan buat kita semua, dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Ya Bu ya, niatkan Bu, walaupun sedikit besar, untuk orang tua kita yang kita belum sempat berbakti dengan sempurna ya Bu ya. Mudah-mudahan itu menjadikan silangan rahmat bagi Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, atau suami kita yang kita belum sempat untuk meminta maaf, minta ridhonya ya Bu ya, sudah menutup usia, kita hadiahkan Bu. Mudah-mudahan semuanya Allah jadikan silangan rahmat untuk ahli kubur yang akan berbahagia di alam sana. Bisyafaati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi untuk pengarang dari kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, dari Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abdul Syayuti, guru-guru kami yang sudah menyampaikan ilmu buat kami. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya Bu ya, untuk bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Terutama untuk saya pribadi, andaikan ada kesalahan, ada kekurangan, ini adalah memang kekurangan dari diri saya pribadi yang masih harus banyak belajar ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk kehidupan saya pribadi, untuk ibu-ibu semuanya, dan kita yang terutama lagi dapat mengamalkan apa yang sudah kita ketahui untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kehidupan keluarga kita ya Bu ya. Bisyafaati Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih kitab Tafsir Jalalain. Ya Allah, wa bi asatihi wa sadati wa masyayikh wa masyayikh. Anna Allah Ta'ala yuri darajatihim fil jannah wa yatabasyahum bi rahmatih wa yanfa'una bi barakatihim wa bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir wa walidayya. Kita sampai surat An-Nasr ya Bu ya. Surat An-Nasr, idza jaa ya Bu ya. Ya, kemarin surat Al-Lahab ya Bu ya. Nah, kita baca dulu ya Bu ya. Kita baca dulu sesuai dengan kaidah tajwid yang benar ya Bu ya. Lalu kita baca bersama-sama, insyaallah akan saya sampaikan artinya dan maknanya sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Tafsir Jalalain ya Bu ya. Bisa dimulai Bu? Nah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Jadi Ibu kalau mengucapkan wal fath tapi ada suara ha ya Bu, tapi hanya tidak dikeluarkan. Itu kan fathu kan begitu Bu ya. Fathu jadi fath ya Bu ya, fath. Nah, jadi ha kan ah kan gitu Bu ya. Wal fath. Fath ya seperti itu Bu ya kalau berhenti. Terus idza ida bukan iza tapi ida ya Bu ya. Ida bukan iza. Saya ulangin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Satu. Ya, ada a-nya jaa. Ya Bu ya, itu dibuka mulut kita ya Bu ya.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan, karena dan bertasydid ya maka gunnah ya Bu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu fasabbih, haknya hak pertama hak tipis, hak kecil ya Bu ya. Nah, bedakan dengan wastaghfir. Wastaghfir. Nah, gitu Bu ya, karena dahaknya kan wastaghfirhu. Kan gitu Bu. Tulisannya kan wastaghfirhu. Karena Ibu Wakaf berhenti jadi wastaghfir. 1 2 3. Wastaghfir. Nah, kayak seperti itu ya Bu ya. Saya ulangin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1 2 3. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Gunanya itu paling lama itu ya kira-kira lah Bu, 1 alif atau 2 harokat. Jadi innahu 1 2 3. Seperti itu bacaannya Bu ya. Ayo sekarang dibaca bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ada yang mau coba baca? Ada yang mau coba baca? Silahkan dikasih waktu Mas. Jadi ya nggak diperbaikin aja ya Bu ya. Sudah bisa bacanya, semua kan udah bisa aja. Ida jaa. Jadi kita jaa
anasrullah. Jadi A-nya itu jangan kita buang ya Bu ya. Karena itu satu kata dengan lafaz dengan huruf jimnya. Jaa. Jadi Ibu jadi buang. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ibu ya seperti itu. Karena ada haknya ya. Wal fath. Ya, coba Bunda, ayo 1 2 3. Anas ya seperti itu ya Bu ya. Jadi memang hal-hal yang kecil seperti ini ya udah bisa bacanya, apalagi ini juz amma yang sering kita baca. Coba kita tinggal perbaiki sesuai dengan kaidah taujid yang benar ya Bu ya, seperti itu. Nah, terus lafaz yadkhuluna itu ada dalnya. Jadi dal mati itu yadkhuluna ya Bu ya. Jadi harus ada qalqalahnya dulu dikit karena itu qalqalah sughra ya Bu ya, karena dia memang sukunnya matinya itu asli ya Bu ya, lain dengan qalqalah kubra ya Bu ya. Kalau qalqalah kubra itu karena ada waqaf, ada tanda berhenti ya Bu ya. Wa ra'aitan nasayad, nah yadkhuluna fi di, nah itu dal, di-nya itu dal bukan fizi tapi fi di ya Bu ya, karena dal ya Bu ya. Fi dinillahi afwaja. 1 2 3. Wa ra'aitan sayad dinil. Nah, jadi nggak ada kata-kata lagi kedengeran fizi tapi fidi ya Bu ya, karena itu huruf dal ya Bu ya. Oke. Fasabbih. Nah, itu hak tipis Bu. Fasabbih, jangan fasabbih, bukan begitu. Fasabbih karena hak tipis, hak kecil ya Bu ya. Fasabbih. Coba 1 2 3. Fasabbih. Nah, itu bukan fasabbih, bukan begitu. Tapi kalau fasabbih itu hak gede, artinya berubah. Ya Bu ya, itu kan hak tipis, hak kecil. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu hak gede. Ayo 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti itu ya Bu ya. Innahu kana tawwaba. Ada lagi yang mencoba? Kasih waktu satu lagi. Takut waktunya Bu ya. Soalnya sekarang asarnya 2:30 ya Bu. Tauhid. Sadaqallahul azim ya. Dibiasakan nanti kalau di rumah lagi mengulang nun bertasydid, mim bertasydid ya Bu. Lamma, amma, inna, kita tahan dulu 1 alif atau 2 harokat. Itu baca gunnah ya Bu ya, mendengungnya Bu ya. Bergengengnya kata orang Jawa itu bergengeng ya Bu ya, seperti itu. Oke, kita bacakan artinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasr. Jadi surat ini namanya surat An-Nasr ya Bu ya. Ada yang mengatakan lagi sebagian ulama surat Al-Fatah ya Bu ya, lagi karena ada lafaz wal fath seperti itu ya Bu ya. Padahal surat Al-Fatah juga ada di Al-Qur'an ya Bu ya. Ini nama-nama Al-Qur'an ya Bu ya. Suratun Nasri madaniyatun. Jadi surat An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah ya Bu ya. Jadi sini saya sampaikan dalam Al-Qur'an itu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah, jadi kalau surat Makkiyah berarti surat itu diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Madaniyah berarti surat itu diturunkan di kota Madinah. Berarti ketika itu Nabi sedang berada di kota Mekah. Kalau ini surat An-Nasr
Ketika itu Nabi berarti sedang berada di kota Madinah. Ya Bu ya, turunlah surat An-Nasr ini, surat An-Nasr. Madaniyatun satu ayatin. Jadi surat An-Nasr ini surat yang diturunkan di kota Madinah dan ada 3 ayat. Ada berapa ayat nih surat An-Nasr? 3 ayat ya Bu ya. Kita kemarin sudah bahas dari surat Al-Fatihah ya Bu ya, dari surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Lahab ya Bu ya. Satu persatu kita bahas artinya. Mudah-mudahan sebagian ada yang ingat ya Bu, dengan cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi surat An-Nasr ini surat yang diturunkan di kota Madinah. Ada berapa ayat? 3 ayat ya Bu ya. Ada 3 ayat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullah, idza tatkala, jaa datang. Apa yang datang? Nasrullahi, pertolongannya Allah. Jadi nasrul itu artinya pertolongan ya. Idza jaa, nah ja itu fiil madi Bu, ida. Jadi kalau kalimat dengan kata idza jaa berarti sudah pasti ya Bu ya. Sudah pasti akan datang pertolongan Allah. Wal fathu, wal fathu itu artinya kemenangan. Ya Bu, artinya kemenangan terbuka, kemenangan. Arti sebenarnya terbuka fathu, tapi kemenangan. Ya Bu ya. Kalau arti secara menurut bahasanya itu fathu itu artinya terbuka, berarti kemenangan, kemerdekaan. Ya Bu ya. Nah, ini maksudnya kemerdekaan kota Mekah. Jadi Nabi memenangkan kembali kota Mekah. Kota Mekah bisa diduduki kembali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah Nabi menyebarkan agama Islam. Padahal Nabi asli penduduk kota Mekah, tapi agama Islam tidak berkembang dengan baik di kota Mekah. Akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, mulailah banyak orang yang masuk percaya dengan ajaran agama Islam, mau menyembah Allah dan mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Dan Al-Quran adalah kitab, sebagai kitab yang terakhir yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai penyempurna. Nah ini, jadi idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya Bu ya, arti seperti itu. Jadi kalau cerita pada zaman baginda Rasul, kenapa diturunkan ayat ini? Ini adalah untuk memberikan kabar gembira kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, nanti setelah engkau bersusah-susah payah, banyak pengorbanan yang kau lakukan ketika menyebarkan agama Islam di kota Mekah, ya Bu ya. Lalu Nabi hijrah ke kota Madinah, ya Bu ya. Akhirnya pertolongan Allah dan kemenangan itu akan datang, Bu. Itu pasti, karena lafaz idza jaa itu artinya menunjukkan pasti ada pertolongan Allah dan pasti ada kemenangan. Kalau diibaratkan kepada kehidupan kita, Bu. Nah, kembali nih, ini kan zaman baginda Rasulullah diturunkan. Ini kan Al-Qur'an, Bu. Berarti akan menceritakan masa yang akan datang. Kita manusia biasa, kita manusia umatnya, Bu ya. Jadi kita yakin kalau kita sedang bersusah-susah, kita sedang bersedih, ya Bu ya, pasti akan datang pertolongan Allah. Pasti akan ada kemenangan. Pasti akan datang kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada kita. Paham Bu? Itu kalau dibalikkan kepada kehidupan kita pada saat ini. Seumpama nih Bu, susah banget sih hidupku ini, kok kayaknya gak pernah bahagia. Ibu jangan salah seperti itu. Pasti pertolongan Allah akan datang. Di balik semua itu pasti ada pertolongan dan pasti ada kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Jadi setelah ada masa kesulitan, pasti ada masa kemenangan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada sakit, ada sembuh. Ya Bu, seperti itu. Itu nama kehidupan. Ya Bu ya. Dan yakin pasti ada pertolongan Allah. Gitu. Paham Bu? Nah ini sih kalau ayat ini, surat ini diturunkan, yaitu mah diturunkannya ketika baginda Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Allah mengatakan kepada baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, pasti akan ada pertolongan dan ada kemenangan yang kau dapatkan.
Setelah engkau bersusah-susah payah menyebarkan agama Islam di kota Mekah, Nabi mendapat cacian maki, mendapatkan siksaan sahabat-sahabatnya seperti itu Bu ya. Nah itu ceritanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau dibalikan kepada kehidupan kita, yakin dengan ayat ini Bu ya Bu ya. Tadi bahwa sesungguhnya pasti ada pertolongan Allah dan pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau nggak bahagia di dunia Bu, insya Allah kita akan bahagia di akhirat. Itu Bu, karena bahagia hakiki yang kekal itu adalah kebahagiaan di akhirat. Paham Bu? Nah itu makanya udah gak usah galau-galau lagi. Susah nih mau lebaran baru masih lama, puasa sudah dipikirin. Nah seperti itu jangan. Iya, ingat dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Ya Bu ya, pasti ada pertolongan Allah. Ibu-ibu. Ya, tapi saya juga termasuk ibu-ibu Bu ya. Aduh, anak saya belum bayaran. Apa nih yang bakal bayar? Nah, itu Bu, yakin pasti Allah akan membantu kita. Bukan Allah mendatangkan, tapi perantaraan dari si A, si B. Nah, itu udah pertolongan Allah. Seperti itu Bu. Jadi manusia ini, ibu dapat sesuatu misalnya dikasih sama si A, sama si B, itu perantaraan pertolongan Allah melalui dia. Seperti itu Bu. Ya Bu ya. Moro-moro datang saudara kita kepada kita, ayo. Itu Allah sudah tahu Bu. Pasti kita ada punya sesuatu yang kita berikan kepadanya. Berbagi untuk kepadanya. Pada saudara kita seperti itu ya Bu ya. Jadi itu semuanya adalah pertolongan Allah. Jadi ini juga Bu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita nggak boleh sombong. Apa yang kita miliki ini benar-benar adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sebenarnya apa sih Ibu ya? Punya sepeda motor, iya, punya mobil lagi, waduh lebih bagus lagi. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai titipan kepada kita. Seperti anak yang cerdas-cerdas, anak yang cantik, anak yang ganteng-ganteng, itu semua adalah hadiah pemberian dari Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi nggak boleh apa sih kita sombongkan. Karena yakin dengan ayat ini, semua ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu. Jadi makanya Bu, ayat An-Nasr ini banyak kan ceritanya ya Bu. Kita lanjutkan artinya dulu aja Bu ya. Jadi yang pertama tadi artinya pasti akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi waktu itu artinya terbuka itu merdeka ya Bu ya. Merdeka, kemenangan, banyak arti secara kiasan ya Bu ya, makna kiasinya seperti itu Bu ya. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak ayat pertama ini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi harus yakin dengan pertolongan dan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah. Masa sulit pasti ada masa mudah ya Bu ya. Masa sedih pasti ada masa bahagia. Masa sakit pasti ada masa sehat. Sekarang sudah dikasih sakit, sehatnya banyak Bu. Lebih banyak sehatnya berapa tahun dari masa anak-anak, remaja itu udah sehat. Nah itu yang harus kita nikmati. Tetap kita bersyukur kepada Allah. Semakin menambah keimanan kita, ibadah kita, kebaikan kita kepada Allah. Ini kalau diartikan secara lebih luas lagi Bu dari ayat ini. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan paham ya Bu ya. Ini sebenarnya saya membacakan arti gini Bu, kayaknya teguran juga buat saya ya Bu ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan manfaat terutama untuk saya pribadi. Kita lanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan bakal melihat engkau Nabi Muhammad an-nasa, kepada manusia, melihat bagaimana yadkhuluna, bakal masuk semuanya mereka masuk fi dinillahi, kepada agama Allah. Maksudnya adalah agama Islam. Afwajan, dengan secara berjamaah, berkelompok, berbondong-bondong. Artinya afwajan itu Bu, jamaah dan berkelompok, berbondong-bondong. Jadi ketika sudah Allah meyakinkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi legenda Rasulullah, bahwa akan datang pertolongan Allah dan pasti akan ada kemenangan buat engkau Rasulullah. Nah, ketika itu engkau akan bakal melihat manusia akan berbondong-bondong,
masuk agama Islam, ya Bu ya. Jadi ketika Islam di kota Mekah tidak berkembang dengan baik, di Madinah banyak orang yang percaya, dan dari negara Arab, dari penjuru negara Arab, mereka datang kafilah-kafilah kepada Rasulullah SAW untuk berikrar, mengucapkan syahadat, mereka masuk agama Islam. Nah Bu, dari ayat ini sebagian banyak ulama yang menafsirkan Bu ya. Jadi kalau sahabat yang begitu dekat kepada Rasulullah dan mereka mengerti, mereka menangis Bu ketika diturunkan ayat ini. Bahwa apa? Bahwa Rasulullah akan dekat ajalnya. Jadi tugas Rasulullah ini sebagai penyampai kabar gembira dan kabar kebaikan ini bahwa akan dekat, akan kembali kepada sang penciptanya. Karena berarti tugasnya sudah selesai. Kenapa? Oh, mereka sudah masuk agama Islam dengan secara keseluruhan. Seperti itu Bu. Ini kalau dia sedih sebenarnya para sahabat yang menangis. Di antaranya sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Bu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad, kalau kata kita sih Rafiul A'la, kembali ke tempat yang paling tinggi, maksudnya kehadiran ilahi Rabbi, itu yang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah adalah para sahabat. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah, ada sebagai pemimpin. Makanya arti ayat ini yang wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk percaya, meyakini ajaran agama Islam. Makanya ada ceritanya Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah. Jadi di Mekah yang tadinya banyak berhala itu sudah habis semua. Ya Bu ya, sudah habis semua. Karena ketika itu Rasulullah datang dengan para rombongan dari Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, jadi kalau kita tahu artinya meresapi, sedih Bu, sedih dengan ayat per ayat yang kita baca ini ya Bu ya. Jadi kalau sahabat itu tadi saya sampaikan, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar sedih menangis ketika diturunkannya ayat ini. Mereka berkeyakinan bahwa kehidupan baginda Rasulullah SAW sudah tidak akan lama lagi karena tugas beliau sudah selesai. Ya Bu ya. Jadi kan tugas para nabi ini menyampaikan kabar gembira, menakut-nakuti, memberikan peringatan. Ya Bu ya, bahwa sesungguhnya kalau mereka yang meyakini, beriman dan bertakwa pasti akan bahagia, akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau mereka yang sering berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu tugasnya seorang risalah, seorang penyampai risalah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya Bu ya. Paham Bu? Nah, terus kita lanjutkan. Fasabbih, maka bertasbihlah. Ya Bu ya, bertasbih, sucikanlah, kan begitu. Tasbih artinya mensucikan. Ya Bu ya, fasabbih, mensucikanlah, bertasbihlah. Tasbihnya mensucikan Allah. Bihamdi, dengan memuji, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih, bertasbihlah, mensucikanlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Artinya wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah tempat kita kembali, tempat kita menerima pintu taubat, tempat kita untuk kembali. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi seperti ini Bu, dalam kehidupan kita ini Rasulullah itu orang yang suci ya Bu ya, tidak ada celah sedikit pun tidak ada noda. Rasulullah tidak seperti kita, saya, ibu, yang selalu kehidupannya ini Bu ya, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Oke lah, setengah jam bener nih, inget nih, setengah jam kemudian ada temannya datang, lupa deh. Nah, lupa, udah ada tuh.
ceritanya kemana, hatinya lupa, udah gak ingat kepada Allah ya Bu ya. Makanya itu Allah menganjurkan kepada baginda Rasulullah, fasabbih, ya, mensucikan Allah. Ketika sudah datang kemenangan, pertolongan Allah, kemenangan bagaimana? Fasabbih, kita harus mensucikan Allah. Ini Rasulullah. Tapi mensucikannya Rasulullah ini tidak seperti kita. Rasulullah sih manusia biasa Bu ya. Ya pastilah manusia biasa. Kita kan seperti kita nih, sudah dapat kemenangan, kebahagiaan, lupa ada kita nih. Siapa nih yang telah memberikan kemenangan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita? Lupa. Kita tidak memuji kepada yang sudah memberikan kemenangan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka dianjurkan kita fasabbih bihamdi rabbika. Kita suruh memuliakan yang sudah memberikan kita kebahagiaan, kemenangan, kesehatan, ya Bu ya. Apalagi semuanya dengan bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhannya, memuji Tuhan kita. Jadi kan saya mengatakan Bu, semua pertolongan Allah. Kebahagiaan adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah itu apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Kita memuliakannya dengan memujinya. Nah Rasulullah Bu, ketika mendapatkan ayat ini, Rasulullah sudah sadar diri bahwa sesungguhnya beliau akan kembali kepada Sang Khalik, Sang Penciptanya. Makanya baginda Rasul memperbanyak bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Ada lagi bacaan Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu kan bacaan tasbih Bu. Ya Bu ya, jadi banyak macamnya. Nah itu berbanyak baca itu. Makanya kan ibu-ibu ngapain abis sholat baca tasbih, nggak ada dasarnya. Nah ibu jangan moro-moro ibu. Iya ya nggak ada dasarnya apa? Ini Bu Al-Quran. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah cuma ulama-ulama kita ini mengartikan lafaz tasbih ini apa? Subhanallah. Lafaz hamdi ini apa? Alhamdulillah. Makanya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak ulama yang mengatakan bahwa kalimat ini memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Yang tadinya dosanya begini tuh, dengan kalimat tasbih ini bisa sejajar, atau bisa seimbang, atau bisa lebih turun lagi dengan barokah kita membaca tasbih, memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah makanya Bu, kalau ketika fajar menjelang subuh, nah, setelah baca istighfar, lafaz la ilaha illallah, ya Bu ya. Karena kita apa Bu? Ya mangqala akhir kalamihi, barang siapa akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Makanya Bu jangan malas-malas, usahakan. Biasanya kan semakin sepuh ini tidur malam ini susah ya Bu ya. Ya perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ketika menunggu adzan subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu akan memperkaya ibu. Enggak kaya harta, kaya hati. Kaya anak, mempunyai anak-anak yang soleh. Kaya rumah tangganya, apa rumah tangganya bahagia. Ukuran bahagia ini Bu, bukan kita banyak hartanya, enggak. Bahagia ini hati kita tenang, ibadah kita semakin enak, semakin dekat kepada Allah. Itu ukuran bahagia seperti itu. Makanya ayat ini banyak artinya Bu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hanya Allah lah tempat kita kembali. Sebenarnya ada yang mengatakan wastaghfir, kenapa innahu kana ghafara? Allah dat yang memberikan ampunan. Tidak, kenapa? Innahu kana tawwaba. Ayat ini kan jatuhnya kepada baginda Rasulullah. Karena Rasulullah ini orang yang suci, tidak ada noda, tidak ada dosa. Makanya kalimat ayat terakhir itu innahu kana tawwaba, bukan innahu kana ghafara. Kan wastaghfirhu kan suruh beristighfar. Katakan innahu kana ghafara, Allah dat yang memberikan ampunan. Tapi ini innahu kana tawwaba, hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Arti taba itu kan taba ya tubuh kembali. Makanya kan bukan kalau kita ini
sedang tidak ingat Allah, berarti kita jauh, Bu. Tapi kalau kita ingat nih Gusti Allah, banyak dosa, kita berarti lagi dekat kembali kepada penciptanya, kepada yang setelah menciptakan kita, yang memberikan kita semuanya, yaitu Gusti Allah. Itu, Bu. Jadi surat An-Nasr ini banyak artinya. Tapi kalau di tafsir Jalalain ini, Bu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah yaksuru min qouli subhanahu wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi Rasulullah sudah mendekat kepada ajalnya, masanya. Ya, Rasulullah manusia seperti kita, ya Bu ya, akan kembali kepada Ilahi yang telah menciptakannya. Jadi ayat ini diturunkan di kota pada bulan Fathu Mekah. Kemenangan kota Mekah itu di bulan Ramadan pada tahun ke-8, dan baginda Rasulullah SAW kembali ke hadirat Ilahi Rabbi itu di bulan Rabiul Awal tahun ke-10, berarti 2 tahun. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain, ya Bu ya, seperti ini. Ada yang mengatakan hanya kurun waktu 6 bulan Rasulullah diturunkan surat ini, baginda Rasulullah kembali ke hadirat Allah Ilahi Rabbi. Jadi kalau saya belajar itu Bu, ila rafil a'la. Jadi Rasul itu hanya pindah tempat ke lebih yang tinggi, lebih luhur, seperti itu. Nah, inilah Bu isi surat An-Nasr, ya Bu ya, isi surat An-Nasr. Jadi kalau kita sudah diberi kebahagiaan, kemenangan, pertolongan dari Allah, jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya Bu ya, memohon ampun kepada Allah. Jadi lafaz istaghfir itu Bu, ghafara yaghfiru, menutupi. Jadi Allah itu zat yang menutupi. Yang menutupi apa saja? Badan kita ini, Bu, kalau isi perut kita terbuka kelihatan, jijik orang melihatnya, Bu. Ya kan, Bu? Tapi Allah menutupi. Ini secara arti yang lainnya, Bu ya. Itulah Allah menutupi. Nah, terus dosa-dosa kita ini andaikan ditampakkan kepada teman-teman kita, ketahuan orang jahat nih, banyak dosanya. Tapi tidak, sedikit celah kita ditutupi oleh Allah. Itulah kuasa Allah, kebesaran Allah. Dari lafaz wastaghfiru innahu kana tawwaba. Jadi hanya kepada Allah tempat kita kembali. Jadi semuanya dikembalikan. Bahagia, sedih, susah, kembalikan kepada Allah. Ya Bu ya, terkadang kita lupa. Sedihnya doang, ya Allah, dikasih sedih melulu, dikasih susah melulu. Giliran bahagia lupa. Dikasih senang lupa. Ya itulah. Jadi Allah itu, Bu, sudah tahu qadar, ukuran manusia yang telah diciptakannya. Jadi ibu dikasih begini, udah tahu nih takarannya nih, ukurannya. Karena apa? Takutnya kalau ibu dikasih lebih, ibu lupa. Seperti itu. Ibu takut ibu lupa. Seperti itu, makanya dikasihnya sesuai dengan ukurannya. Biqadriha, sudah ada ukurannya. Dan mereka yang dikasih yang lebih itu, yaitu mereka sudah ada ukurannya, pasti mereka keluarnya juga banyak, Bu. Suruh bersedekah ke ini, dan banyak kepentingan, keperluan, kebutuhannya, seperti itu. Nah, jadi makanya Bu, yakin kita dengan pertolongan Allah dan kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada kita. Kan di Al-Qur'an itu, wa idza maritu fa huwa yasfin. Allah yang memberi sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Ya Bu ya. Kalau kita salah, kita diberi petunjuk oleh Allah. Pasti. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Seperti itu, Bu. Jadi makanya kita Bu ya, dibilang beriman, harus yakin dengan takdir Allah, qadar Allah. Ada takdir buruk, ada takdir baik. Itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan gak? Ayo, ada yang mau ditanyakan gak? Dari surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr ini isinya 3 ayat, tapi maknanya mendalam sekali, ya Bu ya. Jadi maknanya mendalam sekali. Jadi ibu-ibu usahakan sebelum subuh, sholat fajar, sholat sunnah subuh itu, Bu, lebih kaya dari isi dunia dan semuanya, ya Bu ya. Jadi makanya sholat sunnah fajar 2 rakaat, usahakan bangun. Jangan sekarang subuhnya jam 4 lewat 5 menit. Jangan kelewat subuhnya, kalau udah 5:30 berarti lewat terbit matahari. Ya Bu ya, memang waktu malamnya lebih sedikit, lebih panjang siangnya daripada malamnya untuk saat ini.
ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah, beristighfar, bertasbih, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Sedikit-dikit aja sih Bu, gak usah perlu banyak sampai ribuan. Baca 100, yang penting istiqomah. Apa? Untuk kekayaan hati kita, kebahagiaan hati kita, seperti itu. Jadi ukuran bahagia bukan harus punya baju satu lemari, punya kerudung satu peti, enggak. Kebahagiaan itu ada di hati kita. Kita bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, itu udah ukuran bahagia. Punya putra putri keluarga yang rajin ibadah, terutama sholat 5 waktu, itu sudah ukuran bahagia buat kita. Ya Bu ya, anak-anak kita mau mengaji Al-Quran, belajar, ya Bu ya, itu ukuran bahagia buat kita Bu. Ya Bu ya, jadi jangan melihat bahagia itu punya apa, punya ini, punya itu, itu ukuran bahagia kehidupan di dunia. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan di akhirat yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah habis. Sama ya. Jadi kalau saya, ya Bu, saya yang belajar iya. Kalau saya yang disampaikan oleh guru saya, salat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Ya Bu ya. Yang penting qobliyah subuhnya nggak kesiangan. Ya Bu ya, itu. Jadi yang dibilang sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh, tepat waktu. Adzan subuh Allahu Akbar. Nah Ibu bilang seperti niatkan salat sunnah qobliyah itu salat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau saya selama ini Bu, niat qobliyah subuh itu salat sunnah fajar saya Bu. Saya dan salat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya tapi penting subuhnya tidak kesiangan. Kalau kesiangan ya qobliyah subuh Bu. Karena kan adzan subuh itu fajar yang kedua. Fajar sidik ya Bu ya. Nah itu fajar yang pertama itu, fajar sidik, yaitu adzan subuh. Makanya dibilang salat sunnah fajar. Jadi Bunda jangan ragu ya. Yang penting subuhnya tidak kesiangan. Paham Bu? Kalau subuhnya kesiangan, namanya sunnah qobliyah. Seperti itu. Paham Bu? Ya. Jadi yang dibilang fajar sama dengan qobliyah, yang penting subuhnya awal waktu, sesuai dengan waktu subuh. Paham Bu? Paham Bunda ya? Bunda Haji ya, seperti itu. Ya, usahakan kalau berjamaah. Jadi sebelum Bunda misalkan subuh kurang 5 menit, kurang 10 menit, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah 100 kali. Ya Bu ya, istighfar astagfirullahaladzim 100 kali. Lafaz la ilaha illallah 100 kali. Udah kan itu ada. Sebentar kok Bu. Ya Bu ya, sebentar. Syukur-syukur istiqomah 1 jam sebelum adzan subuh sudah bangun sambil nunggu subuh. Kalau saya terus terang Bu, saya tuh bangunnya enggak yang jam 2 jam 3 enggak. Saya tuh minimal setengah jam sebelum subuh. Karena apa? Saya takut subuhnya kesiangan. Itu saya Bu, kalau saya pribadi ya Bu ya. Karena kalau saya bangunnya jam 2 jam 3 kan takut ngantuk. Nanti subuhnya kesiangan kelewat. Itu saya nggak suka. Itu saya pribadi Bu ya saya. Tapi emang nggak Ibu silahkan. Karena saya apa? Saya langsung menunggu subuh. Seperti itu. Jadi saya seperti itu kalau saya pribadi ya Bu ya. Tahadus binikmat. Maksudnya nanti gini, Bu Haji ini kayak gitu nggak? Nggak. Kalau saya terkadang sekarang karena subuh jam 4 sekian Bu ya. Tadi kalau setengah 4 itu kan lebih enak ya Bu ya. Jadi jam 3 seberapa subuh itu saya sudah mulai itu kamar mandi kita 10 menit 15 menit lah Bu ya. Salat tahajud saya ambil 4, 3, terkadang 6 ya Bu ya, 6 rakaat. Salat sunnah taubah. Kalau saya witir dilakukan di isya saya Bu. Jadi setelah salat isya saya selalu langsung witir. Nah, karena apa? Saya khawatir saya ketinggalan witirnya gitu. Jadi saya witir itu setelah salat isya saya witir. Itu saya Bu, saya pribadi ya Bu ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqomah itu aja. Itu ya Bunda Haji kayak gitu Bunda Haji ya. Yang penting fajar dengan qobliyah itu sama. Yang penting subuhnya tidak kesiangan. Ya Bu ya, subuhnya tepat waktu. Tapi kalau subuhnya kesiangan, ya niatnya salat sunnah qobliyah subuh. Makanya dibilang salat sunnah subuh itu bagus sebagaimana isu dunia, ya Bu ya. Ya, itu kalau salat subuhnya kita di awal waktu seperti itu. Memang waktunya malaikat menurunkan rezekinya Bu. Subuh itu memang malaikat waktu menurunkan, makanya kan
sunnah pintu rumah dibuka. Tapi kalau Jakarta banyak nyamuk. Seperti. Tapi kita sudah bangun seperti itu Bu. Setidak-tidaknya sudah ada yang dibuka lah pintu kita berjamaah seperti itu ya Bu ya. Itu seperti itu ya Bu. Paham Bu? Bunda Haji mau. Itu ya. Kenapa? Kenapa tuh? Oh, iya al-insirah, ya al-insirah sama al-fil. Itu memang salah sunnah itu seperti itu Bu. Memang ada Bu. Iya Bunda Haji kayak gitu. Jadi alam nasroh sama al-fil. Rakaat pertama alam nasroh, yang kedua al-fil. Memang iya Bunda Haji. Alhamdulillah saya seperti itu membacanya. Tapi kalau saya Bu, karena saya berjamaah ya Bu ya, suka ikut. Kalau ada suami saya berjamaah itu musola Bu. Jadi kalau saya rakaat pertama itu saya baca surat Al-Alaq, Iqra, itu kan ada tasbihnya terakhir tuh Bu. Jadi saya sujud dulu, sujud tilawah. Ketika selesai baca surat fasjud waqtarib kan begitu. Saya fasjud waqtarib, saya langsung sujud tilawah, saya berdiri lagi baru saya baca surat Al-Insyirah. Rakaat kedua baca surat Al-Fil seperti itu. Jangan kesiangan subuhnya, ya Bu ya. Syaratnya ingin mendapatkan semua isi dunia, subuhnya tidak kesiangan. Insya Allah, ya Bu. Salat sunnah fajar. Kalau subuhnya tidak kesiangan, boleh dibarengi dengan sunnah qobliyah. Iya, sunnah fajar itu, ya Bu ya, kayak seperti itu. Yang penting subuhnya tidak kesiangan. Sunnah fajar itu seperti itu. Kalau ini sebelum datang adzan bisa termasuk tahajud, karena itu kan tengah malam, masih masuk 3/4 dari malam Bu. Kan seperti itu. Pemahamnya seperti itu ya, Bu. Tapi Ibu jangan guru saya salah, enggak. Karena saya yang diajarkan guru saya seperti itu. Yang penting subuhnya tidak kesiangan. Makanya salat sunnah fajar dibarengkan dengan sunnah qobliyah. Kalau ibu bangun itu masih bisa untuk tahajud Bu. 2 rakaat. Ibu ya saya sudah tahajud 2 rakaat. Salat hajat, ibu ya seperti itu. Ibu ya 15 menit aja cukup lah. 5 menit kita 2 rakaat cukup kan. Sederhananya kan seperti itu ya. Tapi kata kalau ibu salatnya panjang bacanya 1 surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah. Oh, bagus, lebih bagus lagi. Ya. Lebih bagus lagi. Allahu a'lam bishawab ya Bu ya. Mohon maaf para ibu-ibuku yang solehah atas segala kekurangan saya, ya Bu, kehilafan saya. Kalau masih ada yang salah, berarti ini dari saya pribadi yang harus banyak belajar ya Bu ya. Jika ada yang istimewa itu mendatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyalahkan gurunya. Oh kok guru saya menyampaikan salat sunnah fajar itu sebelum subuh. Jangan. Cuma yang saya pernah diterima oleh guru saya seperti itu. Yang penting subuhnya tidak kesiangan. Subuhnya di awal waktu. Ibu ngejar nih sholat pengen berjamaah. Kalau dia udah sunnah fajar, itu dianggap sunnah qobliyah subuh. Seperti itu. Paham Bu? Paham. Ya. Iya. Iya, Bu. Ibu kan itu kan salat sunnah fajar. Fajar itu kan berarti sudah adzan lah Bu. Iya. Jadi kalau ibu sebelum adzan, ibu salat sunnah fajar, itu sebenarnya fajar itu ketika adzan Bu. Itu fajar ya Bu ya, adzan. Jadi ibu kalau sebelum adzan sudah termasuk masih bisa tahajud. Seperti itu. Paham Bu? Jadi sunnah fajar itu ketika ada, boleh ibu dibarengkan dengan qobliyah. Kalau kita berjamaah ketinggalan nih, ibu ingat saya sunnah fajar karena 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu sudah termasuk qobliyah subuh. Iya. Fajar itu bukan ada fajar kadib, fajar sidik, ya Bu ya. Fajar kadib itu yang belum datangnya subuh. Nah itu paham bukan? Kalau sholat itu masih fajar kadib. Belum kelihatan, ya seperti itu. Makanya Bu, kalau saya dulu saya pernah mondok Ramadan di Langitan Bu ya, masih aja Kiai Abdullah Fakih, Allah mafirlah ya Bu ya, Allahumma yarham. Jadi kalau di Langitan, di pondok pesantren Langitan itu Bu, di daerah Tuban ya Bu ya. Jadi subuhnya itu agak mendekat-dekat matahari mau kelihatan itu Bu. Tapi kita wiritannya Bu. Jadi begitu ada
kita sholat sunnah nih Bu, sholat sunnah fajar ya Bu ya, qobliyah, kata Ibu qobliyah. Kalau saya sholat sunnah fajar itu qobliyah Bu. Nah itu langsung wiritan Bu, wiritan sambil menunggu kiai rawuh untuk mengimamin. Nah itu jadi subuhnya memang kan hadis-hadis ada tuh. Tapi jangan ibu mah kesiangan beneran, udah subuhnya bangunnya siang. Nah bukan, itu tapi dengan dikir. Makanya ibu dibilang salat sunnah isyraq dengan syarat ibu mulai dari habis subuh tidak bergeming sama sekali, tetap dzikrullah, membaca Al-Quran, membaca tasbih, baru dilanjutkan dengan salat sunnah isyraq, terbitnya matahari. Tuh, sebenarnya seperti itu amaliyahnya untuk salat sunnah isyraq. Tapi terus serang saya belum istiqomah untuk salat sunnah isyraq. Itu untuk saya pribadi ya Bu ya, seperti itu sebenarnya kayak gitu. Jadi kita melaksanakan salat isyraq itu ketika habis salat subuh, ibu tetap berzikir, membaca apalah kegiatan rutinitas ibadah amaliyah yang bikin kita tidak lupa kepada Allah. Dilanjut sampai terbit matahari. Kan terbit matahari dari subuh itu kan gak lama, 1 jam terbit matahari itu Bu. Nah biasa isyraq, setelah isyraq dilanjutkan dengan duha. Udah beraktivitas. Tapi kalau saya ibu masih punya anak yang saya layani, anak saya bawa bekal, jadi saya subuhnya itu setelah subuhnya langsung saya persiapkan untuk bekal. Itu saya pribadi. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu semua seperti bisa istiqomah ya Bu ya. Ya Bunda kayak gitu Bunda ya. Jadi kalau Bunda sebelum adzan anggaplah itu tahajud. Nah setelah dengar adzan pertama tuh Bu, nah itu boleh surat sunnah fajar sama dengan qobliyah. Jadi ya sama sebenarnya Bu, sebenarnya rakaatayn fajri kan begitu Bu, salatul rakaatayn fajri itu khairun min mataiha. Jadi 2 rakaat fajar ya, kata udah masuk qobliyah lah maksudnya Bu. Tapi yang penting subuhnya tidak kesiangan. Tapi kalau subuhnya kesiangan, sekarang kan jam 5 nih Bu, itu namanya sunnah qobliyah, bukan sunnah fajar lagi. Fajar mah di awal tadi tuh Bu. Ya ketika ada itu kan fajar sidik Bu. Ya Bu ya. Jadi kan fajar itu adzan subuh. Paham Bu? Paham ya? Tapi Bu gak boleh menyalah-nyalahkan ya Bu ya. Ini versi saya ketika saya belajar di pesantren saya seperti itu. Arti dari hadis tersebut ya Bu ya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya, seperti itu kan Bu ya. Ya itu ketika adzan subuh, berarti kan sunnah qobliyah subuh. Yang penting subuhnya awal waktu. Nah itu yang disebut dengan hadis lebih baik dengan dunia dan segala isinya. Ya Bu, paham Bu? Tapi kalau subuhnya kesiangan, duhurnya kelewatan, nah itu udah jangan mengharap sesuatu yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga agak suka menunda-nunda, berarti sama Allah ditunda-tunda juga, seperti itu. Paham Bu? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Pastinya banyak kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan pelajarannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan bekal untuk di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selesailah sudah acara pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الدارين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه